Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Apa kabar pagi hari ini? Masih ada suasana Natal bagi kita ya. Natal itu membawa damai bagi seluruh dunia. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa saudaraku, mari kita saling sapa. Shalom semuanya gitu. Apa kabar? Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bangkit bersama dan kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa siapa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus yang ada bersama kita. Tuntunanmu senantiasa Tuhan bersama dengan semua umat-Mu yang percaya kepadamu. Panggilan-Mu Tuhan yang ada di dalam hati kami dan jiwa kami Tuhan, itu turun ya Tuhan, membimbing kami Tuhan untuk kami selalu Tuhan bersepakat dengan kita ada bersama dengan Tuhan yang maha di surga. Terima kasih Tuhan. Bukan kuat dan gagah, tetapi memang tetapi pilihan-Mu lah ya Bapa yang senantiasa setia Tuhan datang kepadamu beribadah. Dan untuk itu kami bersyukur dan berkasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan segala hadirat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati kiranya Tuhan ibadah ini di pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap Tuhan. Hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah Engkau Tuhan mengalihkan hati kami Tuhan datang kepada ibadah syukur. Sehingga kami Tuhan tidak berpaling kepada setiap apa yang disampaikan Tuhan kami pada untuk kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jika sepanjang tahun ini Tuhan kami sudah lewati Bapa dengan penuh kasih daripada Tuhan. Di penghujungnya Bapa tahun ini Tuhan, untuk beberapa jam ke depan Tuhan kami akan sudahi tahun 2021. Biarlah Tuhan di awal tahun Tuhan kami serahkan juga Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa perjalanan hidup kami. Dan juga gereja-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang semakin bersama dengannya. Sehingga dengan demikian Tuhan nama-Mu dipermuliakan kepada Yesus. Tuhan ada bukan karena kuatnya kami Tuhan, tetapi karena Engkau Tuhan yang memberikan hikmat,
Sehingga dengan demikian Tuhan, gerejamu Tuhan di alam hotel Tuhan semakin boleh dilihat semua orang. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Demikianlah Tuhan kami Tuhan serahkan ya Bapak gereja ini ke dalam tangan. Kami juga berdua ya Bapak, pemimpin rohani kami Tuhan, yaitu Pak Niko, Pak Haji Tuhan Engkau ya Bapak yang memberkati semua rakyat ya Bapak di seluruh Indonesia. Engkau juga ya Bapak yang memberkati Tuhan, harapanmu Tuhan kepala pimpinan dari Bapak Jono Tuhan Engkau yang memberkati kepala sidang Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah gereja Kristen Indonesia berada bersama dengan kuasa Tuhan ada di hatimu, ada di tanganmu Tuhan, ada di rencana ya Bapak di surga. Engkau lah ya Bapak yang membuat berkat kuasa Tuhan di seluruh Indonesia, sehingga Indonesia dimenangkan ya Bapak buat Tuhan di dalam Indonesia Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila kami Tuhan diperkenankan untuk berdoa ya Bapak buat jangan diikut Tuhan untuk menyebarkan penyebaran itu Tuhan sampaikan buat kampung semua Tuhan. Biar semuanya itu terjadi penggenapan daripada apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesus Kristus bahwa harus sampai kepada surga. Engkau ya Bapa yang menggerakkan setiap misionaris Tuhan kepada surga. Kepada semuanya itu Tuhan kami ingat ya Bapa kita yang maksimal. Tapi mereka itu Tuhan adalah ya Bapa awal dari mana titik ada di sana Tuhan ada pelayanan. Maka untuk itu Tuhan Bapa di surga. Di pada zaman ini Tuhan biarlah Engkau Tuhan yang membuat setiap hati Tuhan boleh ya Bapa kami untuk melalui Tuhan siaran itu ada sehingga Tuhan di mana saja kami Tuhan dapat mendengarkan firman-Mu lewat YouTube. Terima kasih Bapa di surga. Penggenapan daripada Tuhan Yesus Kristus kami menangkap di Bapa di sini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau ya Bapa yang memberkati Indonesia dari hulu ke hilir Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang mencurahkan roh pertobatan di Indonesia Bapa di surga. Engkau juga Tuhan yang memberkati Tuhan pemimpin bangsa kami Tuhan yaitu Presiden Joko Widodo Tuhan Engkau yang memberkati. Engkau kuatkan hamba-Mu ini Tuhan. Banyak gejolak-gejolak ya Bapa yang dilontarkan kepada hamba-Mu ini. Tetapi biarlah Engkau Tuhan taruhkan ya Bapa hikmat-Mu ada di dalam hati daripada hamba-Mu ini Tuhan. Demikian juga Tuhan kuatkan ya Tuhan. Pak Kiai Ma'ruf Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Indonesia maju Tuhan Engkau yang memberkati ya Bapa. Apa yang mereka Tuhan dapat hikmat yang daripada Tuhan memajukan bangsa ini Tuhan Engkau ya Bapa yang membuat realisasi semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Demikian TNI Polri Tuhan kepadamu ya Bapa kami serahkan. Demikian juga Tuhan lembaga negara Tuhan tinggi dan tertinggi negara kepadamu ya Bapa kami serahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Semuanya Tuhan doa kami ini Tuhan kami alaskan ya Bapa dan kami balik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu Tuhan kami serahkan ya Bapa. Kami mulai ibadah kami ini Tuhan hanya mengucapkan syukur kepadamu dan kami persembahkan Tuhan pujian penyembahan dari ibadah ini Tuhan kepadamu buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan dari selamanya untuk selamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah kami ini Tuhan dengan pengucapan syukur. Haleluya Bapa, haleluya, dan bersama kita katakan Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap langkah dalam hidup kami. Kami boleh masih mengecap dan melihat kebaikan-Mu Tuhan. Mungkin hari-hari kami tidak begitu baik Bapa, tapi satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika kami berpegang teguh dan percaya kepadamu Bapa, Engkau Allah yang memelihara setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti,
Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengasihi dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat pujian ini dengan hati yang sungguh. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengasihi dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, itu yang kami percaya Tuhan. Engkau selalu menjaga setiap kami Bapa. Oh shikida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 . Lai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia
Bapa menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Lebih lagi katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Katakan lebih sungguh. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai diramu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu dan peliharaku seumur hidup. Katakan Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari katakan, seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Kau telah memuaskan setiap rasa haus dan rindu kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Bapa. Kami buka seluruh hidup kami Tuhan. Kami angkat setiap tangan kami Bapa. Bukti tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau yang atur setiap langkah demi langkah ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Engkau yang berfirman Tuhan, masa depan kami sungguh ada dan harapan kami Tuhan di dalam-Mu tidak akan pernah hilang ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Allah yang perkasa, Allah El Shaddai, Allah Elohim, Allah Eroi. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada di sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup ini iman setiap kami Tuhan. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biar jemaat Tuhan katakan, ini iman setiap kami Bapa. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Aku punya Tuhan
kasih Bapa yang baik. Itu yang kami imani Tuhan. Dan itu yang menguatkan setiap kami Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar seperti Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berpegang teguh dan percaya kepada Engkau Bapa, Engkau Allah yang selalu menyertai, menolong setiap kami Tuhan. Dan kami mau menaruh setiap harap kami Tuhan kepada Engkau saja. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berjanji untuk menyertai setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar kami Tuhan akan bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Dan menari-nari lebih lagi Tuhan, untuk mengagungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan, setiap keperkasaanmu itu ya Bapa. Dan kami siapkan Tuhan hati kami ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan, mari Engkau yang siap untuk memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari sama-sama katakan amin. Ada berapa banyak di antara kita yang mengalami kasih Tuhan sepanjang bulan Desember? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Dan izinkan saya bertanya, ada beberapa banyak di antara kita yang baru pertama kali bergabung di Alam Hotel, ibadah Alam Hotel. Ada Bapak Ibu? Kalau ada, puji Tuhan, ada satu. Bapak Ibu, kita di sini saudara, dan kami sangat rindu untuk mengajak kakak, abang untuk bergabung di komsel kita. Dan tim Aser akan melayaninya. Terima kasih. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu? Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebab Dia adalah Allah sumber kekuatan kita. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Itu yang kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang menyertai setiap kami Bapa. Dan kami hanya punya Engkau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain, tiada yang lain ku ingin di bumi. Hanya Kau, katakan kanan kirinya. Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari berikan suara yang terbaik, sebab Dia adalah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain, tiada yang lain di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Bapak Ibu, saya rindu untuk kita lebih semangat lagi. Kita percaya bulan Desember adalah bulan yang penuh sukacita. Mari kita berikan sukacita yang terbaik. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
Biarlah kita semakin berapi-api untuk memuji Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi. Dan Bapak Ibu, petugas ASER akan menjalankan kolektif. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Karena firman Tuhan katakan, ketika kita boleh memberi yang terbaik, lebih dari situ Tuhan tambahkan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa. Kami telah memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami telah nyatakan Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang hebat. Bahwa Engkau adalah Allah sumber kekuatan setiap kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau selalu Tuhan mengobarkan setiap cinta kami kepadamu Bapa. Biar kami boleh semakin berapi-api untuk melayani Engkau Tuhan. Ajar kami untuk mengerti Bapa, untuk pelayanan kami Bapa. Kami boleh melakukan yang terbaik, melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Sehingga kami tidak salah fokus Tuhan. Sehingga kami tidak salah dalam melangkah Bapa. Biar Engkau menyentuh setiap kedalaman hati kami Tuhan. Biar di penghujung tahun ini Tuhan, kami boleh merenungkan betapa besarnya kebaikan-Mu Tuhan. Betapa besarnya cinta-Mu kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan. Selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Dapat sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita angkat pujian ini dengan hati yang rindu. Betapa ku mencintai di dalam yang tak terjadi. Tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa kami menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik
bangkit berdiri bersama-sama. Air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kami percaya biarlah kasih-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Karena itu yang memampukan kami hari-hari ini Tuhan untuk boleh mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Biar ini menjadi perenungan bagi setiap kami pagi hari ini. Kami telah menerima kasih-Mu Tuhan. Dan ajar kami untuk selalu tinggal di dalam kasih tersebut. Dan hari-hari ini kami boleh mengalirkan kasih itu bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Sehingga hari-hari ini oleh karena kasih yang mengalir dari hidup kami, banyak orang-orang akan mengenal Kristus, banyak orang-orang akan datang kepada Kristus. Sehingga hidup kami tidak lagi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, sekali lagi katakan dengan segenap Tuhanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, sekali lagi katakan, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kami hari-hari ini. Di hari Natal Tuhan, di suasana Natal ini, kami boleh merenungkan Kristus yang adalah kasih itu sendiri, memenuhi kehidupan kami. Sehingga Kristus yang ada di dalam kehidupan kami boleh mengalir dan orang-orang akan datang kepada Kristus hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini.
Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Sehingga hari-hari ini bukan hamba-Mu yang berbicara di tempat ini, tapi biar Engkau Kristus sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu. Urapi setiap hati kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu Tuhan. Berbuah lebat hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap akan firman Tuhan dan dibentuk oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi seluruh jemaat Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini di Natal yang kedua, Tuhan masih memampukan kita untuk boleh beribadah Bapak Ibu. Dan saya percaya sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita, sukacita Natal itu sendiri tidak akan dipengaruhi oleh apapun yang ada di sekeliling kita. Tidak dipengaruhi oleh mungkin kita tidak bisa beli baju yang baru, tidak dipengaruhi oleh jumlah THR yang diterima, tidak dipengaruhi oleh kantong yang kita yang punya hari-hari ini, amin. Saya percaya sukacita yang Tuhan berikan itu adalah sukacita yang sejati. Dan kita mampu bersukacita di Desember ini, sekalipun banyak hal-hal yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau manusia bisa mengecewakan, tapi Kristus tidak pernah mengecewakan kita. Katakan amin kiri kanan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Bapak Ibu, kalau pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya renungkan sepanjang bulan ini. Dan saya nggak tahu kalau Pak Gembala ini mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan, tapi ini yang saya renungkan beberapa hari ini. Dengan judul tetap tinggal di dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak alasan untuk kita bisa mengasihi orang lain. Seringkali dengan alasan sudah pernah menerima kebaikannya. Ya. Atau mungkin kita pernah ditolong oleh orang lain. Ya, atau mungkin pernah dibantu gitu ya. Pada waktu saya susah hanya dia yang membantu saya gitu. Pada waktu saya butuh pertolongan hanya dia yang bisa menolong saya gitu. Pada saya waktu pengen curhat hanya dia yang orang yang bisa menerima semua curhatan saya. Seringkali alasan kita untuk mengasihi orang lain itu oleh karena ada hutang budi mungkin. Ya. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu kita mau belajar sesuai dengan Alkitab tentunya. Amin. Kita akan selalu berpatokan kepada Alkitab. Kita mau belajar bahwa firman Tuhan mengajarkan kita mengasihi orang lain bukan karena membalas budi. Mengasihi orang lain bukan karena kita pernah ditolong. Mengasihi orang lain bukan karena kita pernah dibantu. Sehingga pada waktu kita tidak dibantu, pada waktu kita tidak ditolong, pada waktu kita tidak diperhatikan, kalau Alkitab yang menjadi panduan kita, maka kita akan mampu mengasihi orang lain. Maka kita akan terus bisa mengasihi orang lain, sekalipun apa yang kita harapkan, tidak seperti yang kita harapkan. Amin. Kita belajar dulu dari Matius 5 ayat 46. Ini satu standar yang Alkitab taruhkan bagi kita. Yesus mengajarkan kepada kita, di situ dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai berbuat demikian? Jadi artinya ini adalah satu standar bagi kita sebagai orang Kristen, bahwa kita mengasihi bukan karena membalas budi. Bukan karena orang yang kita tolong, bukan karena orang yang kita bantu, atau mungkin orang yang pernah kita kasihani di waktu-waktu yang lalu. Ini seringkali yang menjadi alasan bagi kita. Dan anak-anak Tuhan di zaman ini harus memiliki konsep ini. Dan Bapak Ibu saya percaya untuk menyampaikan ini saya juga harus berhadapan dengan diri saya sendiri. Karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Saat saya menyampaikan artinya itu buat saya juga. Dan saya juga harus siap-siap bahwa ini juga akan diperhadapkan kepada saya. Dan tidak ada yang terjadi Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Amin.
Katakan kanan kiri, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Dalam Lukas 10 ayat 27. Ya, kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dikatakan Lukas 6 ayat 35, dia kata, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dikatakan di sini, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dikatakan tadi bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Artinya kata dan. Dia beriringan, kita tidak bisa mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi sesama kita. Dalam Yohanes dikatakan adalah kita pembohong dan pendusta kalau kita mengasihi, kita katakan kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi sesama. Sesama tidak hanya berbicara orang yang mungkin berbuat baik kepada kita, tapi orang-orang yang mengkhianati kita, melukai kita, yang mengecewakan kita, itu juga sesama. Dan dikatakan di sini lagi, dan kita belajar daripada Tuhan bahwa Tuhan mengasihi tiap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang yang jahat juga adalah sesama manusia. Ini yang harus kita renungkan hari-hari ini. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Seringkali juga saat kita mengasihi juga dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi sekeliling kita. Seperti saya katakan tadi di awal. Pada saat kita dibantu gitu ya, kita bisa mengasihi. Pada saat kita ditolong, kita bisa mengasihi. Pada saat dia melakukan apa yang kita harapkan, kita mengasihi. Saya pernah ketemu dengan seseorang ya. Kenapa ibu enggak datang ke pestanya? Aku berapa kali pesta, dia enggak datang. Masa aku harus datang ke pestanya? Pada waktu suamiku meninggal dia nggak datang juga. Haruskah aku datang ke pestanya katanya. Gitu ya. Jadi dunia selalu mengajarkan kita untuk take and give. Dunia akan mengajak kita take and give dengan orangnya. Kalau kamu kasih satu, saya kasih satu. Gitu. Dan kita mau belajar Bapak Ibu bagaimana Kristus bisa mengasihi kita bukan karena kalau Alkitab katakan bukan karena kebaikan kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan itu, karena kebaikan Tuhan, karena dia sangat mengasihi kita. Sehingga dia lahir untuk menebus kita. Sehingga kita yang harusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi bukanlah suatu ajakan, ya, bukanlah suatu harapan. Diharap Tuhan berharap kepada semua orang Kristen bisa mengasihi satu dengan lain. Tidak. Alkitab mengajarkan kasihilah musuhmu katanya. Artinya mengasihi adalah satu perintah yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan Tuhan mensejajarkan saat kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi juga sesama kita. Karena salib berbicara saat kita mengasihi Tuhan, kita juga harus lihat bahwa ada yang horizontal. Jadi salib tidak hanya satu, tapi salib juga harus ada yang horizontal. Mengasihi sesama. Sementara di sisi lain kita juga berkata, Alkitab berkata bahwa jikalau aku mengasihi, kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, kita nggak bisa di sisi lain tidak mengasihi sesama. Amin. Dan ini yang harus kita renungkan hari-hari ini.
Kita nggak bisa mengatakan dengan mulut kita di gereja kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, di dalam doa kita, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi saat kita melihat orang yang mungkin sudah mengata-ngatai kita misalkan, ya kan, menggosipkan kita atau menjelekkan kita gitu, atau mungkin mengkhianati kita, atau mungkin apa yang dilakukannya pernah membuat hati kita hancur gitu. Alkitab nggak bisa nawar Bapak Ibu. Kita harus tetap mengasihi dia. Orang-orang yang melukai dan mengecewakan kita. Bapak Ibu, saya mau kasih kesaksian kepada Bapak Ibu di tempat ini. Saya punya orang tua saya sudah meninggal, bapak saya. Bapak saya ini orangnya sangat keras. Dan bapak saya ini sangat kejam juga gitu kepada mama saya gitu. Sehingga seringkali saya ini menjadi sedikit keras juga dengan orang tua saya ini karena saya merasa tidak bisa melihat mama saya yang teraniaya gitu. Jadi sering saya berontak melawan, bukan karena saya nggak mau dicuci piring, nggak mau beres rumah, bukan ya. Saya melawan sama orang tua saya ini bukan karena saya nggak mau bantu orang tua saya, bukan. Tapi saya cenderung melawan dengan sikap bapak saya ini gitu. Dan kemudian bahwa setelah saya bertobat lahir baru, dia marah gitu ya dengan saya gitu, karena memang di tengah-tengah komunitas keluarga, mulai dari bapak saya, mulai dari mama saya juga, belum ada yang beribadah karismatik seperti ini. Itu dimulai dari saya pada waktu saya SMA kelas 1. Jadi saya memulai buka, saya bilanglah gerbangnya gitu ya. Jadi saya tahu buka gerbang itu berat. Jadi sering terjadi pemberontakan dengan bapak saya. Dan saya memang seperti saya bilang tadi, saya sedikit keras dalam hal itu. Gitu. Kemudian pada waktu itu kami ada masalah di dalam rumah tangga. Jadi saya marah sama bapak saya ini. Mungkin karena sikapnya sangat kasar. Waktu saya tuh SMA kelas 1. Kasar terhadap mama saya. Terus dia mau parang saya gitu kan. Terus saya lari dari rumah, terus saya sporing. Pada waktu itu saya tinggal ngekos di rumah teman saya. Beberapa hari, satu malam. Terus. Makanya anak-anak muda penting bergaul dengan orang yang mengenal Tuhan. Ya. Kalau pergaulan kita mengenal orang yang mengenal dengan Tuhan, maka masukan-masukan yang kita terima itu adalah yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Waktu itu saya ditelepon sama teman saya, sepelayanan saya. Bang, aku melarikan diri. Aku sporing di rumah aku. Kenapa? Iya, bapakku ini kurang ajar begini. Gitu. Terus dia bilang, kau harus pulang ke rumahmu. Kenapa aku harus pulang? Aku pun bisa. Pada waktu itu ini orangnya saya rajin juga Bapak Ibu ya kan. Saya mengerjakan apa saja. Dari SMA pun saya memang cukup rajin lah. Saya bilang bukan memuji diri ya. Apa saja saya bisa kerjakan gitu lah. Jadi saya merasa pada itu aku pun bisa hidup di luar. Aku bisa bekerja, begitu pikiran saya waktu itu. Gitu. Terus kalau kamu keluar dari rumahmu, suatu saat orang yang punya pengalaman dengan kamu itu, kamu tidak bisa punya kesaksian di situ. Kamu harus menangkan di situ, kamu harus kembali ke rumahmu, dan kamu menang di situ. Jadi kalau nanti ada orang yang punya pengalaman yang sama, kamu bisa bersaksi. Saya pikir iya juga pikir saya. Tapi saya berpikir berkali-kali, terus saya pulang ke rumah saya. Waktu itu bapak saya keluar dari kamar mandi. Mental saya sudah hampir jatuh juga, itu SMA kelas 1 Bapak Ibu. Terus bapak saya sampai lihat saya, dia bilang, ngapain kau pulang ke rumah ini? Hati saya udah hancur, udah jatuh kali lah harga diri. Waktu saya jawab begini, aku rindu sama bapak. Terus bapak saya ini diem gitu. Tapi waktu saya bilang aku rindu sama bapak, padahal itu gak sesuai dengan hatiku gitu. Tapi harus kulakukan itu, saya lakukan itu supaya ego saya ini, harga diri saya sebagai anak ini hancur gitu. Dan saya nangis sama Tuhan sejadi-jadinya. Waktu saya bilang, aku rindu sama bapak. Waktu saya bilang itu, saya lari ke kamar, saya doa sekencang-kencangnya. Saya nangis dalam hati sekuat-kuatnya. Saya merasa bahwa saya kalah. Tapi Roh Kudus bilang, enggak. Dan hari ini saya bisa bersaksi kalau ada orang-orang yang bermasalah dengan orang tuanya,
Itu terjadi. Dan puji Tuhan beberapa tahun yang lalu, oleh karena kami semua begitu ya, dan doa-doa kami bersama, bapak saya yang di akhir hidupnya memang dia divonis kanker, tapi dia sempat menerima Tuhan Yesus. Sehingga imannya bisa datang kepada Kristus dan dia meninggal dalam keadaan percaya kepada Kristus. Itu yang kami syukuri Bapak Ibu. Dan saya kembali ke kesaksian kita bahwa kita perlu mengasihi, kita harus mengasihi bukan karena orang-orang yang mungkin berbuat baik kepada kita. Ya. Karena suatu saat kita akan menyadari apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8:28. Saya akan fokus kepada intinya Bapak Ibu, apa saja yang harus kita ingat dan kita pegang untuk selalu kita renungkan dalam hidup kita, untuk kita selalu tinggal di dalam kasih. Sehingga kasih kita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh keuangan, tidak dipengaruhi oleh gesekan satu dengan yang lain, tidak dipengaruhi oleh karena sakit hati, tidak akan dipengaruhi oleh karena tidak pernah dibantu, tidak dipengaruhi oleh karena kita tidak pernah ditolong. Hal yang pertama mau saya bagikan bagi kita. Yang pertama bagaimana supaya kita harus tetap tinggal di dalam kasih itu. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Katakan penuh dengan Roh Kudus. Kita tidak akan bisa mengasihi orang lain yang mengkhianati kita, yang menyakiti kita dengan daging kita ini Bapak Ibu. Kita akan selalu berhadapan dengan hukum dunia, karena kau beri, maka ku beri. Ya. Dunia akan selalu mengajarkan kita take and give. Kau kasih, ku kasih. Gitu. Tapi kita akan mampu mengasihi satu dengan yang lain saat kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita belajar dari jemaat mula-mula, kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 4. Ya Bapak Ibu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu, berbahasa roh itu adalah satu tanda. Tapi berbahasa roh bukan berarti kita dipenuhi oleh roh. Saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada satu tanda, yaitu kita berbahasa roh. Tapi dengan berbahasa roh kita tidak akan bisa mengasihi orang lain. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus itu untuk kita bisa mengasihi orang lain. Kalau kita lihat di jemaat mula-mula di situ bahwa apa yang terjadi saat mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka nggak peduli waktu orang-orang gosip dia mabuk oleh anggur katanya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak peduli dengan gosip yang nggak benar karena dia tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam hidupnya. Katakan amin. Kiri kanan bilang jangan peduli gosip. Ya, karena banyak orang panas dengan gosip. Kalau diceritain, apalagi yang nggak betul, saya juga dulu gitu. Kalau nggak diceritain dengan nggak betul, saya datengin orangnya. Padahal itu nggak benar gitu. Saya ini agak galak juga. Puji Tuhan dibarui sehari demi hari. Amin. Karena saya sering kali kalau ada orang yang bicara nggak benar, saya bilang benar, tapi di samping nggak benar, saya pengen datangin orangnya. Kok berani benar bilang nggak benar? Saya bilang A, dia sampaikan B. Gitu. Dan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu kalau kita lihat jemaat mula-mula itu sibuk dia memberitakan Injil, beritakan firman, mereka menjadi saksi katanya di situ. Jadi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu akan selalu sibuk dengan firman, sibuk terus dibaharui, sibuk memberitakan firman. Apa yang bisa dia lakukan untuk Tuhan dia lakukan. Gitu ya. Itu yang menjadi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita perhatikan jemaat mula-mula di situ. Dan jemaat mula-mula juga selalu sibuk untuk memberkati satu dengan yang lain. Saat mereka tidak punya, ada yang punya harta benda dijual, mereka makan bersama-sama. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu suka berbagi. Jadi kalau ada orang yang pelit, ya itu nggak penuh dengan Roh Kudus. Saya mau bilang, karena saat kita dipenuhi Roh Kudus,
akan suka dia berbagi. Berbagi itu bukan hanya bicara uang Bapak Ibu, ya. Berbagi tenaga, berbagi waktu, berbagi mau mendengar cerita orang lain gitu ya. Ada orang kadang-kadang terima cerita, maunya cerita dia aja didengerin gitu. Dia mau curhat terus mengeluarkan. Dia nggak peduli orang yang sudah lapar, udah ngantuk, dia nggak peduli gitu. Ya. Jadi orang yang suka berbagi itu adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia kan selalu berusaha memikirkan juga orang lain, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan ini yang perlu kita renungkan Bapak, saat kita mampu, saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mampu mengasihi. Ada hal-hal yang positif yang akan selalu diajarkan kepada kita. Akan ada selalu perenungan-perenungan yang Roh Kudus taruhkan di hati kita. Dia akan berbicara kepada kita kalau kita salah. Tapi seringkali kita tidak berbicara kepada Roh Kudus. Bapak Ibu beberapa hari yang lalu saya menyampaikan bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Penolong. Tuhan bilang bahwa pada saat Tuhan naik ke surga dia menjanjikan seorang pribadi yang penolong. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, mari kita berbicara, Roh Kudus tolong saya. Sehingga Roh Kudus akan mengajari kita apa harus kita lakukan. Pada saat kita menerima apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbicaralah dengan Roh Kudus. Anggap bahwa pribadi itu adalah selalu ada di samping. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu penolong itu ada di dalam diri kita. Berbicaralah dengan Roh Kudus pada saat kita mungkin dilukai, dikecewakan. Roh Kudus tolong saya. Untuk saya bisa mengasihi orang yang mengecewakan saya, melukai saya. Sehingga kita tidak meledak-ledak Bapak Ibu. Karena Roh Kudus itu teratur. Dia tidak memberontak. Dia tidak parbada, amin. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus enggak parbada. Katakan enggak parbada. Dia selalu lemah lembut dan berusaha tenang. Bapak Ibu saya juga belajar sampai hari ini. Saya khotbahkan ini, saya juga sedang khotbahkan diri saya sendiri. Dan saya juga terus belajar sampai hari ini. Sampai Tuhan datang, tidak akan ada orang-orang yang sempurna. Kita sedang berusaha belajar sempurna. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita mampu mengasihi? Kita harus merenungkan. Yang kedua, saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, yang kedua, kita harus mengingat Bapak Ibu bahwa di dunia ini tidak ada sosok yang sempurna. Katakan tidak ada yang sempurna. Ya. Dikatakan Ibrani 9 ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk di ciptaan ini. Jadi sekali lagi kita harus ingat, suami kita tidak sempurna, orang tua kita tidak sempurna, istri kita juga tidak sempurna, anak kita juga tidak sempurna Bapak Ibu. Dan ini yang harus kita pelajari gitu. Seringkali kita mengharapkan kesempurnaan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Padahal kita tahu, dan ini kita harus ingat baik-baik. Tidak ada pribadi yang sempurna. Pribadi yang sempurna itu cuma Tuhan Yesus. Sekalipun suami bilang I love you berkali-kali, ada saat-saat di mana dia tidak bisa menolong kita. Ya, saat istri bilang aku mencintaimu dengan segenap hati, dalam segala kondisi, ada waktu-waktunya di mana kita tidak bisa juga mengasihi dia. Dulu saya bilang sama suami saya ini, pokoknya Pak, kamu mau makan jam berapa saja aku siap. Kamu mau pulang jam 12, misalkan pulang pelayanan segala macam, saya siap. Pokoknya saya bilang, saya siap. Terus, pada waktu itu sekali ya. Saya bilang, lapar kali aku nih mah katanya. Bagaimana mengantuk kali aku nih bang, aduh ngantuk kali aku nih bagaimana. Padahal saya udah pernah bilang sama dia, Papa jam berapa pulang aja aku siap masak. Minimal dadar telur tak apa gitu ya. Saya siap masak Pak.
Tapi pada waktu itu saya nggak bisa masak. Terus saya bela diri sama dia. Itulah apa memang manusia ini gitu. Berjanji dia gitu kan. Pokoknya siap masak gitu. Tapi saya melanggar janji saya itu pada waktu itu. Memang suami saya ini cukup sabar lah. Dia bilang pada waktu itu katanya jam berapapun bisa masak katanya. Iya sih benar, cuman pada waktu itu tak gimana kondisi saya tidak bisa memenuhi pada waktu itu. Itulah maksud saya di sini, itulah manusia itu. Tidak ada pribadi yang sempurna. Dan kita harus belajar untuk mengingat hal itu supaya kita bisa terus mengasihi. Tetap tinggal di dalam kasih itu, Bapak Ibu. Dalam Matius 5 ayat sebentar ya. Dalam Roma 8 ayat 28. Oh tunggu sebentar ya. Oke. Jadi yang hal kedua dikatakan bahwa untuk kita mampu tinggal dalam kasih adalah bahwa kita harus mengingat tidak ada pribadi yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Dunia akan mengajarkan kita take and give satu dengan yang lain. Tapi Tuhan mengajarkan kita take and give dengan Tuhan. Jadi pada waktu kita mengasihi orang lain, kita tidak berurusan dengan orang yang kita berikan kasih itu. Alkitab mengajarkan supaya kita take and give-nya dengan Tuhan. Bukan take and give dengan horizontal, dengan sesama. Seandainya kita semua melakukan hal ini, saya percaya banyak gereja akan tidak sanggup menuai jiwa-jiwa ini. Tapi seringkali gereja menuntut take and give dengan sesama. Mari kita hari-hari ini Bapak Ibu di akhir zaman ini, penuaian akhir ini, mari kita belajar mengasihi untuk take and give dengan Tuhan. Pada saat kita melepaskan kasih kepada orang lain, kita tidak perlu berurusan dengan orang itu. Pada saat kita menolong orang lain, kita tidak berurusan dengan orang itu. Dan ini yang saya renungkan dan saya belajar Bapak Ibu. Kalau kita menolong orang lain, jangan harapkan pertolongan itu dari dia. Kayak melempar sesuatu, kayak lempar buang ya. Kita nggak berharap yang kita buang itu balik lagi. Lepaskan aja gitu. Kalaupun kita harus menerima hal-hal yang tidak baik, saya percaya seperti di awal, dengan daging kita nggak akan bisa. Kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya kita mampu mengasihi dan tinggal di dalam kasih itu dan terus mengalirkan kasih itu. Bapak Ibu dan penutup, dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jangan pernah menyesali kebaikan yang kita berikan. Jangan pernah menyesali setiap pertolongan yang kita berikan. Jangan pernah menyesali setiap bantuan yang kita berikan. Karena itu akan berurusan dengan Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Kalaupun ada orang-orang yang Tuhan izinkan mengkhianati kita, menyakiti kita. Alkitab katakan dalam Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dalam segala kondisi selalu ada proses di sana. Apakah yang memberikan kasih itu? Apakah yang menerima kasih itu? Amin. Marilah kita belajar untuk setiap kita fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada orang yang mungkin menerima kasih daripada kita. Puji nama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau terus tinggal di dalam kasih, boleh lambaikan tangan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah jikalau tuturku tak semena dan
kasih Tuhan buat pagi hari ini. Buat firman-Mu yang mengajari kami untuk kami tetap tinggal di dalam kasih. Sehingga kami tidak fokus lagi dengan apa yang ada di depan kami. Tidak kami fokus dengan apa yang terjadi di sekeliling kami. Kami tahu saat kami dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kami akan mampu mengasihi satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah pribadi yang sempurna, yang menerima kami tanpa melihat setiap masa lalu kami, kesalahan kami, kekurangan kami. Hanya Engkau pribadi yang sempurna yang sanggup menolong kami dalam segala situasi. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain dengan kasih yang Kau alirkan dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau menerima kami, begitulah kiranya Kau menguatkan kami untuk kami menerima orang-orang yang lemah di sekeliling kami, orang-orang yang menyakiti hati kami, sebagaimana kami juga menyakiti Engkau Tuhan lewat perbuatan kami. Mampukan kami juga mengasihi orang-orang yang mungkin menyakiti kami dan mengkhianati kami, sebagaimana Engkau yang melupakan setiap pelanggaran kami dan melupakan kesalahan kami. Mampukan kami juga Tuhan melupakan kesalahan orang-orang yang mungkin menyakiti kami dan melukai kami. Mampukan kami hari-hari. Roh Kudus, kami tahu dengan kekuatan kami tidak akan pernah bisa melakukan itu. Roh Kudus, urapi kami, penuhi kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu, melakukannya dengan kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan sekaligus kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, seorang anak telah lahir bagi kita. Biarlah kasih Kristus selalu tetap ada di dalam kehidupan kita. Kembali lagi kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara, dan seluruh jemaat GBI Alam Hotel. Berikut kami sampaikan seputar informasi Warta Sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu, sesi pertama pada pukul 10.00 dan sesi kedua pada pukul 18.00. Diadakan secara onsite dan online melalui akun FB GBI Alam Hotel. Ibadah tahun baru 1 Januari akan ditiadakan dan bergabung dengan ibadah GBI Rumah Persembahan. Ibadah Raya Minggu 2 Januari akan diadakan satu kali ibadah pada pukul 10 WIB yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun FB GBI Alam Hotel. Ibadah Night of Worship dan Kids for Jesus ditiadakan sampai akhir bulan Desember dan aktif kembali pada bulan Januari. Kegiatan ibadah menara doa dan doa malam ditiadakan sampai akhir bulan Desember dan aktif kembali pada minggu kedua di bulan Januari. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan, baik ucapan syukur maupun perpuluhan, dapat menyampaikannya melalui nomor yang tertera atau melalui pindahan scan QR Code, serta dapat melalui aplikasi lainnya yang kami tampilkan di layar ini. Mari doakan terus, bersama-sama kita dapat melewati pandemi ini. Kami bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat dan dapat beribadah bersama-sama. Kami mengimbau Bapak Ibu Saudara-saudari untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dimanapun Anda berada. Tetap sehat, tetap kuat, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara, mohon perhatian untuk ibadah hari Minggu, awal minggu pertama Januari kita hanya satu kali ibadah ya, masuk jam 10 pagi ya. Ibadah Minggu tanggal 2 Januari 2022 kita hanya satu kali ibadah. Untuk ibadah tanggal 1 Januari kita bergabung dengan pusat ya, GBI Sumatera Resort. Nah, boleh juga mengikuti ibadah online dari media sosial Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Nah, kita akan akhiri ibadah kita satukan hati kita. Tuhan, terima kasih buat pagi ini di minggu yang terakhir di bulan Desember tahun 2021. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberkati kami dengan segala berkat yang luar biasa. Kami boleh menikmati sepanjang tahun ini dengan segala sesuatu yang baik. Meskipun keadaan tidak baik, Tuhan, kami tahu Tuhan senantiasa menolong kami, menuntun kami, dan memberkati setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh menyelesaikan hari-hari di sepanjang tahun 2021 oleh karena Tuhan yang memberkati kami dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkat-Mu bagi setiap kami mengakhiri tahun ini. Biarlah sukacita dan kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Dan memasuki tahun yang baru, tahun 2022, kami percaya begitu banyak anugerah yang Tuhan sediakan dalam hidup kami di tahun 2022. Dan perjalanan kehidupan kami di sepanjang 2022, kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah kami dari tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Salam bagimu Yerusalem. Diberkatilah engkau oleh Allah yang maha tinggi. Diberkati tembok dan puri-Mu. Diberkati umat pilihan-Mu. Dan kami percaya berkat Tuhan akan mengalir bagi bangsa dan negeri kami, bagi kota kami, bagi gereja-Mu di tempat ini, bahkan bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami, dan jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, umat-Mu akan kembali. Tuhan berkat-Mu atas seluruh umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan Engkau memberkati setiap umat-Mu yang mengangkat tangan bagi-Mu pada hari ini. Engkau memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Bahkan setiap orang-orang yang kami kasihi, kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan daripada studi, daripada umat-Mu Tuhan, berkat-Mu ya Bapa. Dan hamba-Mu berdoa kiranya keberhasilan, keberuntungan itu menjadi milik daripada setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hari ini umat-Mu akan pulang membawa berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang masih dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.